Tuan Tanah adalah dewa. Bab 467. Sekitar pukul 2 dini hari, dering telepon membangunkan Yang Ningxuan dari tidurnya. Sebagai seorang polisi kriminal, ia harus menyalakan teleponnya 24 jam sehari untuk berjaga-jaga jika ada kasus besar yang terjadi secara tiba-tiba. Yang Ningxuan mengangkat telepon dengan linglung, melirik ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari kantor polisi. Dia tiba-tiba sedikit tersadar, menjawab panggilan itu dan bertanya, apa yang terjadi? Lebih dari 10 menit yang lalu, sekelompok penjahat bersenjata menyerbu penjara, membunuh dan melukai beberapa petugas polisi, dan menyelamatkan penjahat berat pers. Direktur memerintahkan pengejaran cepat dan memastikan dia tidak bisa melarikan diri dari kota Donghai. Ya, aku akan segera pergi. Setelah mengetahui bahwa ada kasus besar, Yang Ningxuan kehilangan keinginan untuk tidur. Dia bergegas keluar dari kamar tidur tanpa mengganti pakaiannya dan mengetuk pintu kamar Qin Ming di sebelahnya. Tuan Murah, bangun, sesuatu yang besar telah terjadi. Saat ini, semuanya sunyi dan ketukan di pintu terdengar sangat jelas. Qin Ming, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar pintu. Dia melihat Yang Ningxuan berdiri di luar dengan piyama krem dengan gambar beruang kartun di atasnya. Dia tampak tidak terlalu heroik dan lebih imut seperti wanita kecil. Ada apa? Apa yang terjadi? Pers, pemimpin serangan teroris di Siking, telah diselamatkan. Aku telah menerima perintah untuk memburunya secepat mungkin. Ikutlah denganku. Qin Ming terkejut saat mendengar ini. Jika Pers diselamatkan, dia mungkin akan membalas dendam padanya di masa depan. Dia tidak boleh membiarkan orang ini lolos, jangan sampai ada masalah yang tak ada habisnya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu sementara aku mengenakan pakaianku. Qin Ming awalnya ingin mencari Situ Honglian, tetapi menyerah karena ia harus memanfaatkan waktu untuk berlatih, mengembangkan kesadaran spiritualnya sesegera mungkin, dan mengungkap rahasia cincin kuno. Ia hanya bisa menahan pikiran tertentu untuk sementara. Apa yang terjadi? Suara itu juga mengejutkan Mu Yunsu. Dia mengenakan piyama biru muda dan membuka pintu dan bertanya. Saudara Qin dan aku akan memburu seorang penjahat yang dicari. Waktu hampir habis, jadi Yang Ningxuan tidak menjelaskan terlalu banyak dan kembali ke rumah untuk berganti pakaian. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tanya Mu Yunsu dengan ramah. Tidak, teruskan saja tidurnya. Kalau begitu berhati-hatilah. Semoga kamu berhasil menangkap penjahat yang dicari. Tidak lama kemudian, Qin Ming dan Yang Ningxuan berpakaian rapi dan segera keluar dari ruang tamu. Yang Ningxuan mengangguk setuju, duduk di kursi kopilot, dan menelepon markas besar untuk menanyakan arah pelarian Pers. Qin Ming menyalakan mobil dan melesat keluar villa bagaikan binatang buas yang mengaum, melesat pergi, meninggalkan jejak debu di belakangnya. Saat itu masih pagi, dan hanya ada staf yang bertugas di kantor polisi. Mereka memeriksa kamera pengintai di berbagai persimpangan, dan efisiensi mereka dalam melacak para penjahat lambat. Mereka akhirnya memastikan bahwa Pers melarikan diri ke pantai, dan mengirim foto kendaraan yang ditumpangi para penjahat itu kepada Yang Ningxuan. Villa tempat tinggal Qin Ming berada di sebelah pantai, tetapi karena sebelumnya ia belum menerima rute pelarian khusus para penjahat, ia hanya bisa bergegas ke lokasi perkiraan. Akibatnya, ia berputar-putar dan mengambil banyak jalan memutar. Ketika Qin Ming kembali ke pantai dan menemukan kendaraan para penjahat di sepanjang garis pantai, mobil itu kosong dan para penjahat tidak dapat ditemukan. Sialan! Yang Ningxuan menghentakkan kakinya dengan marah. Jika kita mendapatkan informasi yang akurat lebih awal, kita pasti bisa menghentikan mereka. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, mari kita cari petunjuk. Setelah mengatakan itu, Qin Ming melirik ke arah pantai di sekitar kendaraan dan menemukan beberapa set jejak kaki yang jelas mengarah ke pantai. Lihatlah jejak kaki yang mengarah ke laut itu. Jejak itu menunjukkan bahwa para penjahat itu melarikan diri dengan speedboat. Jika mereka melaju dengan kecepatan penuh, mereka akan menghilang dalam waktu 2 menit. Kita hanya bisa mengirim penjaga pantai, semoga kita bisa mencegat mereka. Yang Ningxuan buru-buru melaporkan situasi tersebut ke markas besar dan meminta dukungan dari penjaga pantai. Semuanya sia-sia, kembalilah tidur. Pers sudah melarikan diri ke laut, Qin Ming tidak berdaya dan berkata tanpa daya. Kamu kembali saja. Aku akan menunggu di sini sampai polisi datang untuk mengamankan tempat kejadian, kata Yang Ningxuan. Qin Ming melambaikan tangannya, pergi, dan pulang untuk melanjutkan latihan. Yang Ningxuan belum kembali sampai sarapan pagi. Qin Ming menelepon dan mengetahui bahwa para penjahat telah membobol penjara, menyelamatkan Pers, dan membiarkan beberapa pembunuh melarikan diri. Yang Ningxuan pergi untuk menangkap para buronan itu semalaman. Penjaga pantai belum menemukan berita apapun tentang Pers. 5 atau 6 jam telah berlalu sejak kejadian tersebut, dan penjahat tersebut telah melarikan diri ke laut lepas. Meskipun kecepatan speedboat itu tinggi, daya tahannya buruk. Mustahil bagi para penjahat untuk melarikan diri di lautan luas dengan speedboat. Qin Ming memperkirakan pasti ada kapal yang bisa menjemput mereka di laut lepas. Kalau begitu, akan lebih sulit menangkap Pers, dan kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Seperti dugaan Qin Ming, setelah seharian penuh, penjaga pantai masih belum menemukan Pers. Kepolisian kota Donghai dan penjaga pantai bersama-sama mengeluarkan perintah pencarian tingkat A, menawarkan hadiah sebesar 200.000 yuan di seluruh negeri bagi siapapun yang dapat menangkap Pers.
Surat Perintah Pencarian Tingkat A merupakan surat perintah pencarian tingkat tertinggi yang dikeluarkan secara nasional. Surat perintah ini terutama digunakan dalam situasi darurat, kasus serius, atau kasus kekerasan yang tiba-tiba. Surat perintah pencarian dapat dikirim ke Biro Keamanan Publik di semua provinsi dalam waktu 1 jam. Tidak diragukan lagi bahwa Pers akan melarikan diri ke luar negeri secepat mungkin, sehingga sangat sulit untuk menangkapnya. Situasinya sekarang tegang. Bahkan jika Pers ingin membalas dendam pada Qin Ming, dia tidak berani datang ke China dalam waktu singkat, atau dia tidak berani datang sendiri, tetapi menghabiskan uang untuk menyewa seseorang. Qin Ming memiliki lebih banyak musuh, jadi dia tidak peduli untuk memiliki satu Pers lagi. Dia hanya menjalani hidupnya seperti biasa. Setelah membuat rencana untuk mengawal perhiasan itu ke Hangzhou, dia mengalihkan fokus pekerjaannya untuk mendirikan perusahaan baru. Saat makan siang, Qin Ming menemui Gu Qingyi lagi untuk membahas masalah mengenai perusahaan baru. Karena Qin Ming menciumnya dengan paksa kemarin, Gu Qingyi tidak memperlakukan Qin Ming dengan baik setelah melihatnya. Dia memiliki wajah yang tegas dan sedikit dingin di wajahnya, dan berbicara dengan nada seperti seorang pebisnis. Gu Qingyi telah memikirkan nama perusahaan, yang disebut Gus Entertainment Culture Co. Ltd. Sebagai salah satu cabang dari grup Gu. Dia ingin memiliki 51% saham perusahaan dan mempunyai hak pengendalian mutlak. Awalnya menurut ide Qin Ming, perusahaan baru itu hanya akan mengontrak Ji Rumeng sebagai bintang dan mempromosikannya. Namun, Gu Qingyi punya ide lain. Jika dia ingin melakukannya, dia harus melakukannya dengan cara yang besar. Dia tidak hanya ingin menandatangani kontrak dengan penyanyi, aktor, model, dan agen terkenal, tetapi dia juga ingin berinvestasi dalam film, serial TV, dan industri mode untuk mengembangkannya menjadi perusahaan hiburan yang komprehensif. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai semuanya sekaligus. Gu Qingyi memiliki tujuan yang ambisius, tetapi perusahaan baru tersebut masih perlu berkembang selangkah demi selangkah dan membumi, dimulai dengan merekrut artis. Bagaimanapun, Qin Ming hanya ingin menjadi bos yang tidak ikut campur dan tidak ingin khawatir tentang apapun. Dia menyerahkan semua hal seperti perencanaan pengembangan perusahaan baru kepada Gu Qingyi, membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Saya setuju dengan semua yang Anda katakan. Saya punya 50 juta di sini sebagai investasi di perusahaan baru. Xiao Yutong juga ingin berinvestasi 20 juta. Saya sudah setuju. Sambil berkata demikian, Qin Ming mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke atas meja. Kata sandinya adalah 6 digit terakhir nomor kartu, coba lihat. 50 juta. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Gu Qingyi terkejut. Dalam kesannya, Qin Ming bukanlah orang yang menghabiskan uang dengan boros, dan dia belum pernah mendengarnya mengatakan kaya. Tentu saja, 50 juta tidak ada apa-apanya bagi Gu Qingyi, tetapi dia tidak menyangka Qin Ming mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Itu bukan hasil curian, bukan hasil rampasan, silakan dibelanjakan. Aku tidak peduli berapa banyak saham yang kau berikan padaku, tapi kau tidak boleh memperlakukan Xiao Yutong dengan buruk. Gu Qingyi mengangguk dan kembali ke sikapnya yang dingin dan tenang. Saya akan membagikan bagian yang sama rata sesuai dengan rasio investasi setiap orang dan memperlakukan semua orang secara adil. Pokoknya, semuanya diserahkan kepadamu. Aku hanya perlu menunggu untuk menjadi manajer umum Gu Entertainment. Qin Ming berkata sambil tersenyum. Persiapan awal tidaklah sulit bagi Gu Qingyi. Mereka hanya membutuhkan sedikit pemikiran dan waktu. Dia tidak berharap Qin Ming akan membantu. Sudah cukup baik jika dia tidak menimbulkan masalah. Selama periode sebelum perusahaan baru berdiri, Anda harus memilih manajer pengganti dari Departemen Keamanan dan menyerahkan pekerjaan kepadanya secara bertahap. Selain itu, Anda harus belajar lebih banyak tentang manajemen perusahaan. Saya telah mendaftarkan Anda untuk mengikuti kursus pelatihan. Saya harap Anda hadir tepat waktu dan tidak membolos. Saat berbicara, Gu Qingyi mengeluarkan dokumen dari map dan menyerahkannya kepada Qin Ming. Mendengar ini, Qin Ming tiba-tiba kewalahan. Biarkan aku pergi ke kelas, ya. Apakah menurutmu aku bercanda? Wajah cantik Gu Qingyi menjadi lebih tegas, sedingin es, dan tatapan matanya tajam, seolah-olah dia bisa membunuh Qin Ming dengan tatapan matanya jika dia berani mengatakan tidak. Kita bicarakan ini nanti saja. Kita bicarakan perusahaan baru dulu. Aku tidak keberatan. Kau harus pergi meskipun kau tidak mau. Sebelum Qin Ming sempat menyelesaikan perkataannya, Gu Qingyi menyela dengan dingin, jika kau tidak pergi ke kelas, aku berjanji akan segera memecatmu dan asisten sekretarismu, dan aku tidak akan lagi bertanggung jawab atas perusahaan baru ini. Kau mencoba menghentikanku dengan kata-kata itu lagi. Kau tidak mau melepaskan bukti yang memberatkanku. Qin Ming sangat marah hingga memutar matanya. Dia telah berjanji kepada Ji Rumeng untuk mendirikan perusahaan, dan Ji Rumeng masih menunggu kabar baik darinya. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Ini hanya kelas. Tidak masalah. Aku akan pergi. Qin Ming berkata dengan nada menentang. Dia setuju terlebih dahulu dan akan memutuskan apakah akan pergi atau tidak ketika saatnya tiba. Bagaimanapun, kakinya ada di tubuhnya. Gu Qingyi tampaknya memahami pikiran Qin Ming dan berkata dengan tegas, kamu harus menghadiri setiap kelas. Aku punya nomor telepon instruktur utama.
Jika aku mendengar kamu tidak hadir di kelas manapun, aku akan segera memecatmu dan asisten sekretarismu, dan aku tidak akan lagi bertanggung jawab atas perusahaan baru. Tidak bisakah kau menemukan cara baru untuk mengancamku? Qin Ming menunjukkan ekspresi jijik dan berkata dengan lemah, aku akan pergi dan memastikan aku tidak melewatkan kelas. Apakah itu tidak apa-apa? Jangan merasa dirugikan. Instruktur yang mengajar manajemen bisnis adalah lulusan PhD dari Harvard Business School. Dia sangat terkenal di dunia internasional. Saya tidak tahu berapa banyak manajer perusahaan yang ingin mengikuti kursusnya tetapi tidak memiliki kesempatan. Karena setiap kursusnya hanya menerima 20 orang, dan kuota bukanlah sesuatu yang dapat Anda beli dengan uang. Anda harus mengajukan aplikasi terlebih dahulu dan lulus penyaringan. Mereka yang tidak memenuhi persyaratannya tidak akan diterima. Saya tidak melamar, jadi bagaimana saya bisa disetujui? Qin Ming bertanya-tanya. Aku melamarmu. Dia dulunya adalah mentorku, dan dia membuat pengecualian dan menerimamu demi aku. Kata Gu Qingyi dengan sedikit nada menghina. Jadi dia menggunakan pintu belakang. Apakah aku seburuk itu? Qin Ming berkata tidak yakin. Jika menyangkut manajemen perusahaan, kamu sangat buruk. Gu Qingyi berkata tanpa memberikan muka sedikit pun kepada Qin Ming, berharap dapat membangkitkan semangat juang Qin Ming. Aku memang jahat, tapi aku bangga. Qin Ming tidak malu, tapi malah bangga akan hal itu. Kata-kata ini membuat Gu Qingyi terdiam dan marah. Dia pernah melihat orang yang berkulit tebal sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Dia benar-benar bajingan yang ekstrim. Bab 468. Hari Jumat pun tiba dalam sekejap mata. Setelah pulang kerja, Qin Ming memberitahu petugas keamanan terkait untuk berkumpul di tempat parkir bawah tanah. Ketika Qin Ming tiba di tempat parkir bawah tanah, dua baris penjaga keamanan sudah berdiri rapi, masing-masing dengan kepala tegak dan dada membusung, tampak bersemangat. 3 truk anti peluru tertutup dan 2 kendaraan pengawal off-road juga sudah ada di sana. Para petugas keamanan ini dipilih dengan cermat untuk mengawal perhiasan tersebut ke pameran Hangzhou. Masing-masing dari mereka dilengkapi dengan tongkat, headset intercom, dan perlengkapan lainnya. Meskipun pameran perhiasan musim gugur Hangzhou diadakan pada akhir pekan, semua peserta pameran harus tiba pada hari Jumat dan menyiapkan tempat terlebih dahulu. Namun, Qin Ming tidak memberitahu orang-orang ini secara spesifik apa yang harus dilakukan. Ia hanya mengadakan rapat terlebih dahulu untuk memberitahu para petugas keamanan terpilih agar berkumpul setelah bekerja pada hari Jumat dan melakukan perjalanan bisnis selama 3 hari. Pekerjaan kerahasiaan dilakukan dengan cukup baik. Namun, tidak ada orang bodoh yang hadir. Ketika mereka melihat kendaraan pengawal, mereka dapat menebak bahwa ada sesuatu yang sedang dikawal ke tempat lain dan perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 3 hari. Setelah memeriksa peralatan komunikasi untuk memastikan panggilan lancar, Qin Ming memerintahkan semua orang untuk naik ke truk. Setiap truk dilengkapi dengan 4 personel pengawal, dan setiap kendaraan off-road memiliki 2 orang yang bertugas memimpin jalan dan memberikan dukungan di belakang. Semua orang masuk ke mobil, dan Qin Ming juga masuk ke Audi A8-nya dan memberi perintah untuk pergi ke toko perhiasan di bawah grup Gu. Ning Jingchu telah tiba di toko perhiasan terlebih dahulu bersama staf departemen perhiasan. Mereka mengemas dan menyegel semua perhiasan yang dipajang, dan menunggu Qin Ming dan timnya tiba sebelum memuatnya ke truk satu persatu. Setelah semua kotak logam dimuat ke kendaraan, tim yang terdiri dari 6 kendaraan dari Departemen Keamanan berangkat ke Hangzhou. Qin Ming menemaninya sepanjang perjalanan, tetapi ada orang lain di mobilnya, Ning Jingchu. Ning Jingchu tidak pergi ke Hangzhou bersama para peserta pameran dari Departemen Perhiasan, tetapi menemani mereka sebagai pengawal. Qin Ming juga merencanakan rute, tetapi dia tidak memberitahu semua hal kepada para pengawal. Sebaliknya, dia mengingatkan mereka saat mereka berjalan. Hanya dia dan Ning Jing yang melihat rute spesifiknya, yang mencegah kebocoran semaksimal mungkin guna mencegah seseorang berkomplot melawan permata-permata itu dan menyergapnya di sepanjang jalan, yang menyebabkan masalah yang tidak perlu. Qin Ming mengendarai mobilnya dan mengikuti di belakang truk kedua, karena semua perhiasan dimuat di truk ini, dan 2 truk lainnya dimuat dengan kotak-kotak kosong. Ini juga yang telah ia dan Ning Jingchu diskusikan, untuk membuat yang palsu terlihat nyata dan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari hujan. Demi memastikan pengawalan yang lancar, Qin Ming membuat pengaturan terperinci dan mengambil langkah-langkah kerahasiaan yang ketat. Bahkan Liu Wenjing dan Su Xiaoyue, yang membantunya membuat rencana keamanan, tidak jelas tentang rute spesifiknya. Kota Donghai berjarak sekitar 200 km dari Hangzhou, dan dalam keadaan normal dapat dicapai dalam waktu lebih dari 2 jam. Namun kali ini pengawalannya bukan soal kecepatan melainkan stabilitas, jadi Qin Ming meminta kecepatan berkendara yang relatif lambat di jalan raya. Ngomong-ngomong, kakakku juga tahu kalau kamu akan pergi ke Hangzhou, dan dia bilang dia akan memperlakukanmu dengan baik. Ning Jingchu bersandar di kursi dalam posisi paling nyaman dan berkata sambil tersenyum. Jingmo tinggal di Hangzhou? Tanya Qin Ming. Ning Jingchu mengangguk. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, tetapi aku mengingatnya sekarang. Setelah perhiasan itu dikirim ke tempat tujuan, aula pameran akan mengirim orang untuk melindunginya. Pada dasarnya, kamu tidak perlu melakukan apapun. Kalau begitu, biarkan saudaraku membawamu mengunjungi pemandangan indah Hangzhou. Sangat membosankan menikmati pemandangan indah tanpa seorang wanita cantik di sisimu. Qin Ming menghela nafas.
Tidakkah kau tahu bahwa Hangzhou memiliki banyak wanita cantik selain pemandangannya yang indah? Mungkin kau bisa bertemu dengan wanita cantik dan membawa pulang wanita cantik. Canda Ning Jingchu. Yan Yu. Mata Qin Ming berbinar, aku bisa memilikinya, tetapi satu saja terlalu sedikit. Harus mendapatkan beberapa lagi. Ning Jingchu memutar matanya dan berkata, kamu terlalu suka main perempuan. Bisakah kamu menangani beberapa wanita cantik? Tentu saja aku bisa mengatasinya. Aku tidak keberatan melawan 7 wanita di malam hari. Qin Ming berkata dengan semangat tinggi. Maksudku bukan itu, kamu. Ning Jing terdiam sejenak, tidak tahu kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Apa yang salah denganku? Aku tidak pantas menyandang gelar pria 7 kali semalam tanpa alasan. Kata Qin Ming dengan bangga. Hentikan, ini tidak ada hubungannya denganku, jangan beritahu aku. Wajah Ning Jingchu memerah, lebih baik tidak membicarakan topik ini. Tidak ada salahnya membicarakannya. Aku tidak akan membiarkanmu mengalaminya sendiri. Qin Ming sengaja menggoda. Kalau tidak, akan sangat membosankan untuk menyetir sendiri dalam perjalanan jauh. Pah! Ning Jingchu meludah, wajahnya semakin memerah, dan dia merasa sangat malu. Siapa yang ingin mengalaminya? Bisakah Anda berbicara tentang sesuatu yang sehat? Ini sangat sehat dan tidak terbuka. Apa yang tidak bisa dikatakan? Qin Ming terkekeh dan berkata, saya mengerti. Konon katanya wanita harus didengarkan secara terbalik. Maksudmu kita bisa bicara lebih dalam? Tidak masalah. Saya berjanji akan memenuhi permintaan Anda. Mendengar ini, Ning Jingchu langsung memutar matanya ke arah Qin Ming dan berkata dengan marah, bukan itu maksudku. Kamu yang tidak serius. Kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau, tapi aku tidak akan mendengarkan. Jangan menatapku, atau aku bisa kehilangan kendali dan mobilnya bisa keluar jalur. Itu hanya memutar mata. Apa maksudmu dengan tatapan itu? Kata Ning Jingchu dengan nada meremehkan. Ketika beberapa pria berkumpul, topik yang paling banyak dibicarakan adalah wanita. Ketika beberapa wanita berkumpul, topik yang paling banyak dibicarakan adalah pria. Ketika seorang pria dan seorang wanita berkumpul, mereka harus membicarakan topik antara pria dan wanita. Tidak ada salahnya jika aku mengatakan beberapa patah kata lagi. Apakah kamu membenciku? Qin Ming berkata dengan percaya diri. Akhirnya aku tahu bahwa kamu memiliki kefasihan yang baik. Sayang sekali kamu tidak menjadi seorang orator. Kata Ning Jing dengan perasaan pujian yang campur aduk. Anda telah menemukan bahwa ini adalah satu-satunya kelebihan yang saya miliki. Sungguh, jika saya menjadi seorang pembicara, saya pasti akan menjadi ahli humor. Qin Ming membanggakan diri. Jangan jadi pintar hanya karena sedikit sinar matahari. Apakah kamu pikir kamu lucu? Aku tidak melihatnya. Aku memang lucu, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Itu artinya ada yang salah denganmu. Qin Ming mengangkat tangannya dan menyodok dahinya. Ning Jingchu berkata dengan marah, IQ-mu adalah masalahnya. Kalau begitu, aku akan memberimu teka-teki dan kita akan tahu tingkat IQ-mu hanya dengan mengujinya. Kata Qin Ming sambil tersenyum licik. Aku paling jago main teka-teki, tanya saja padaku. Kata Ning Jingchu penuh percaya diri. 2 biji jagung menikah. Keesokan paginya, biji jagung jantan bangun dan menemukan popcorn tergeletak di sebelahnya. Mengapa itu terjadi? Qin Ming berkata dengan serius, pikirkanlah sebelum menjawab. Jangan ungkapkan tingkat IQ Anda yang sebenarnya. Ketika biji jagung meletus, mereka menjadi popcorn. Ning Jingchu berpikir selama beberapa detik dan berkata dengan sedikit jijik, seolah mengatakan ini terlalu sederhana. Jawabannya setengah benar. Pertanyaannya adalah bagaimana biji jagung betina pecah. Setelah bertanya, seringai di wajah Qin Ming menjadi semakin intens. Ketika Ning Jing pertama kali memikirkan tentang apa yang terjadi pada malam pernikahannya, wajahnya memerah karena malu dan dia tidak dapat berbicara sejenak. Kamu tidak bisa menjawabnya, apakah kamu ingin aku memberitahu jawabannya? Qin Ming berkata dengan cemas. Pertanyaan macam apa yang kau ajukan? Kau hanya ingin membuatku bingung. Kata Ning Jingchu dengan marah. Ini adalah pertanyaan yang menguji IQ Anda. Anda dapat menggunakan imajinasi Anda untuk menjawabnya. Saya akan mengajukan pertanyaan lain. Menurut Anda, siapa pria paling menyedihkan di dunia? Ning Jingchu merasa itu pasti bukan pertanyaan yang bagus, jadi setelah berpikir sejenak, dia menjawab, waria. Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jawaban yang benar adalah juru masak kompi artileri. Koki perusahaan artileri. Ning Jingchu bingung dengan jawaban ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kenapa? Karena juru masak perusahaan artileri tidak hanya memakai topi hijau, tetapi juga harus menanggung kesalahan. Kedua hal ini bukanlah hal yang paling tragis. Hal yang paling tragis adalah Anda hanya bisa menyaksikan orang lain menembakkan artileri. Setelah mendengarkan penjelasan Qin Ming, Ning Jingchu memelototinya beberapa kali. Dulu saya salah. Bakatmu sebagai pembicara terbuang sia-sia. Kamu seharusnya melontarkan lelucon yang jorok. Dan kamu sangat ahli dalam hal itu. Aku harus menyebutmu sebagai ahli lelucon yang jorok. Terima kasih telah memberiku julukan ini. Qin Ming berkata sambil tersenyum, tidak akan menyenangkan jika kita tidak berbicara dan tertawa. Bagaimana kalau kamu menceritakan lelucon yang mengandung makna tersirat agar aku dapat mendengarnya? Tidak akan. Aku tidak seburuk dirimu.
Meskipun Ning Jingchu benar-benar bingung dengan dua lelucon jorok Qin Ming, dia tidak benar-benar marah. Keduanya berbicara sepanjang jalan, dan ada suasana ambigu di dalam mobil. Setelah hampir 3 jam berkendara tanpa istirahat, sekitar pukul 2 siang, konvoi melaju keluar jalan raya, memasuki kota Hangzhou, dan akhirnya tiba dengan mulus di ruang pameran tempat pameran perhiasan diadakan. Para peserta pameran dari Departemen Perhiasan melaju lebih cepat dan tiba lebih awal, siap untuk resepsi. Di bawah komando Qin Ming, 3 truk diparkir berdampingan di depan ruang pameran. Semua personel pengawal turun dari truk dan menyebar untuk berjaga-jaga. Staf Departemen Perhiasan bertanggung jawab untuk memindahkan kotak logam berisi perhiasan dan meletakkannya di lemari pajangan di ruang pameran. Kedua departemen tersebut memiliki pembagian kerja yang jelas dan masing-masing menjalankan tugasnya sendiri. Ruang pameran sangat besar, lapang, dan terang, dengan langkah-langkah keamanan yang sangat ketat. Semua perhiasan ditempatkan dalam penutup kaca anti peluru berkode. Tidak hanya ada petugas keamanan yang menjaganya 24 jam sehari, peralatan pengawasan juga memantaunya sepanjang waktu, dan ada juga petugas polisi yang dikirim oleh kepolisian Hangzhou untuk bersiaga. Hati-hati, dan tangani dengan hati-hati. Ning Jingchu datang ke area pajangan dan menyaksikan staf membongkar dan meletakkan setiap perhiasan indah ke dalam lemari pajangan. Semua peserta pameran yang dikirim oleh Departemen Perhiasan adalah para profesional yang dipilih dengan saksama. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam pameran di luar kota asal mereka, dan grup Gu juga sangat mementingkannya. Ning Jingchu tidak ingin membuat kesalahan apapun. Manajer Qin, kemarilah. Setelah semua perhiasan dipajang, lebih dari 1 jam kemudian, Ning Jingchu memanggil Qin Ming dan berkata dengan serius, menurut peraturan perusahaan, kata sandi untuk lemari pajangan yang memajang perhiasan senilai lebih dari 1 juta yuan harus ditetapkan oleh 2 orang. Anda dan saya akan mengaturnya bersama-sama. Terdapat kunci sandi elektronik di bawah setiap lemari pajangan, yang dapat digunakan untuk memasukkan sidik jari dan sandi digital. Jika sandi yang salah dimasukkan sebanyak 3 kali, maka sandi akan terkunci secara otomatis. Kenapa kamu tidak mencari seseorang dari bagian perhiasan saja? Kamu tidak membutuhkan aku, kata Qin Ming. Kita berdua bertanggung jawab atas pameran ini, jadi tentu saja kamu dan aku perlu mengatur kata sandinya bersama-sama. Qin Ming tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan dan memasukkan sidik jarinya dan 4 digit terakhir kata sandinya. Ning Jingchu juga memasukkan sidik jarinya dan 4 digit pertama kata sandinya. Dalam hal ini, agar dapat membuka etalase ini, keduanya harus hadir pada saat yang sama. Saat mereka menyelesaikan semua pekerjaan, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka sudah sibuk sejak berangkat dari kota Donghai. Belum ada yang makan siang, dan perut banyak orang sudah keroncongan karena lapar. Qin Ming dan Ning Jingchu mengundang semua orang untuk makan bersama, seolah-olah itu adalah jamuan makan malam departemen. Manajer Ning, maukah Anda mengatur sesuatu untuk saya setelah makan malam? Qin Ming merendahkan suaranya dan berkata, ini pertama kalinya saya ke Hangzhou, dan pemandangan di sana begitu indah. Sayang sekali jika tidak pergi berkencan. Bersambung.